Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, malam, salam sejahtera. Saya Muhammad Reza Variansyah dari Kanal 2 FI 2103 Elektronika, Fisika ITB. Kali ini akan membahas tentang rangkaian dioda gitu ya. Pertama tentang trafo. Kita sudah tahu trafo sejak mungkin di SMP sudah dipelajari gitu ya. Ini persamaan apa yang sering ditanyakan begitu ya. uh, ini ini bagian primernya, ini bagian sekunder. Jadi awalnya diberi arus gitu ya. Nah, trafo ada step up, ada step down, di mana step up itu artinya arus arus lagi voltage di sini tuh di sekunder tuh akan lebih besar daripada di primer. Dan kalau sebaliknya itu namanya step down gitu. Dan umumnya tuh step down gitu. Misalnya seperti ini. Jadi awalnya itu 120 volt 60 Hz gitu ya. Dan terus kita akan mencoba menguranginya, kita step down. Nah, jadi di dasar trafo itu seperti tadi ingin menurunkan atau menaikkan tegangan ya, khususnya tegangan AC begitu. Nah, terus di trafo itu ada phasing dot. Ini menunjukkan bahwa phasing dot itu memiliki fasa yang sama. Jadi kalau ini kan arusnya AC ya, bolak-balik. Jadi misalnya positif dulu. Jadi kalau di sini positif, nanti di sekunder bagian sini juga positif dan sebaliknya. Ketika negatif juga negatif. Nah, kita coba buat uh, rangkaiannya. Nah, saya sudah buat seperti ini. Ini adalah sumber tegangannya. Lalu ini AC, ini pengukurnya AC voltmeter. Ini juga untuk menunjukkan, oh ini sudah bahkan sudah tersimulasi ya. Oke, terus untuk menunjukkan bahwa tadi beda gitu ya. Nah, terus ada dioda. Tadi seperti pada gambar saja kita buat ada dioda, ada rangkaian. Nah, ada resistornya 10.000 ohm gitu ya. Kita buat 10k ohm. Terus kita hubungkan dengan osiloskop untuk bukan hanya tahu tegangannya ya, bentuk bentuk sinyalnya seperti apa, tapi juga untuk mengetahui grafiknya ya, agar kita bisa menyimpulkan sesuatu. Nah, kalau kita simulasikan, nah jadi begini kurang lebihnya. Jadi begini kurang lebihnya grafik dari yang kuning. Ini lihat, yang kuning itu kan A ya, yang terhubung ke A itu adalah si primer. Nah, pertama kita oke, tidak usah kecilin itu, kecilin ini aja. Nah, kita kecilin ini, terus kita lihat. Oh iya, saya belum nunjukin ya, saya belum nunjukin ini tuh berapa gitu. Saya tunjukin dulu. Ini tuh 120 volt 60 Hz gitu ya. Tadi yang lain sudah bisa kita lihat. Ini 84,8 atau 85, ini 11 ya. Nah, kita lihat pakai ini gitu. Oh, ini enggak, ini apanya enggak sesuai sih ukurannya. Kayaknya ini perbandingannya banding 2 deh gitu. Tadi kita lihat bahwa di sini 120 volt ya, tapi yang muncul hanya 84,8. Nah, 80,4,8 itu didapat dari VRMS, root mean square. Jadi yang akan terbaca kalau kita hubungkan ini gitu ya, dengan apa, voltmeter, yang terbaca di sini adalah VRMS, yang besarnya adalah ini VP tadi ya namanya, VP dibagi akar 2 gitu. V root mean square, rata akar rata-rata dari kuadrat gitu kurang lebih. Nah, hal lain yang ingin saya tunjukkan adalah bahwa grafik V sekunder nih, grafik yang di sini tuh itu masih tidak datar ya. Kita mau mencari tegangan yang dihasilkan itu stabil begitu.
ini belum stabil gitu ya, masih ada ibaratnya kalau di jalan nih masih jelek lah jalannya gitu, belum mulus. Nah gimana caranya biar memuluskan ini? Salah satunya adalah dengan memanfaatkan penyearah. Penyearah itu ada setengah gelombang, ada gelombang penuh begitu ya. Nah jadi kalau penyearah setengah gelombang itu sepertinya udah diterapkan begitu ya di sini. Ada penyearah setengah gelombang, ada penyearah gelombang penuh, sudah diterapkan di sini di rangkaian ini. Ada dioda, ada R, ada V gitu ya. Baik. Oke. Oke. Kalau kita lihat dari analisis rangkaian ini ya, ini kan bakal positif dan negatif ya. Misal awalnya positif gitu, awalnya positif, dia akan ke sini. Kalau kita asumsikan dia ideal, maka dia seperti saklar tertutup, begitu ya. Dia akan masuk ke sini, nah terus ke sini. Sedangkan kalau negatif, bagaimana? Kalau negatif, pada akhirnya yang terasa di sini adalah 0 volt, karena dia seperti saklar terbuka. Jadi tidak ada arus yang berhasil mengalir ke sini, begitu ya. Jadi apa namanya, ketika dia panjar mundur gitu ya, ketika negatif yang terasa itu adalah 0. Jadi kalau kita gambarkan grafiknya, ketika dia positif dia akan tetap seperti biasa sinusoidal, tapi ketika negatif ya udah dia 0. Nah terus naik lagi, nah terus begitu. Itu kalau penyearah setengah gelombang. Jadi yang awalnya dia sinusoidal seperti ini gitu ya, lama-lama dia menjadi seperti ini, cuma terpotong setengahnya begitu. Inilah yang disebut dengan penyearah setengah gelombang. Nah bagaimana caranya agar dia menjadi gelombang penuh, jadi tidak ada yang nol, selalu ada gelombang, selalu ada sinyal, selalu ada voltage gitu di setiap T, berapapun T-nya. Nah itu kita pakai penyearah gelombang penuh. Nah trafo yang dipakai untuk penyearah gelombang penuh itu tidak bisa lagi trafo biasa seperti ini, begitu ya. Oke, ini kita close dulu, kita stop dulu karena kita mau ganti trafonya. Ini kita ganti dengan trafo yang mana yang 3. Nih yang ada 3 bagian ya di sekunder. Oke, kita coba pakai. Aduh. Nah di sini kita hubungkan ini biasa, ini dengan ini. Nah yang ini biasa ke sini ya. Nah perhatikan bahwa yang ini terhubungnya, kita lihat lagi. Nah jadi kalau dia misalnya positif gitu ya, ini seperti gambar 2, gambar yang bawah, yang bentar, yang ini. Jadi ini atasnya ini positif, maka di sini juga positif. Ketika dihadapkan dengan dioda, dia panjar maju begitu ya, lanjut aja. Nah terus sampai ke sini, dari sini baru ke sini begitu ya. Sedangkan ketika dia negatif, kita menganalisisnya dari positif gitu ya. Jadi yang ini akan searah dengan yang ini, yang ini akan bergerak ke sini, yang di sini lanjut gitu ya sampai ke sini begitu. Jadi kita coba buat sekarang. Nah jadi baik ketika fase positif ataupun fase negatif tetap ada V dan positif gitu ya. Jadi dia maka disebut gelombang penuh. Wait. Jadi akan ada 2 dioda
Oke, dan ada percabangan begitu. Mungkin saya akan buat percabangan di sini. Nah, oke. Aduh, kejauhan. Saya akan buat percabangan di situ. Itu untuk dioda. Sedangkan yang ini baru untuk si R-nya. Ya. Untuk kita pasangkan dioda lagi di sini gitu ya. D2. Nah, R-nya ya kita tetapkan aja karena di sini tidak ada ya. Sudah berapa menit? Oh, masih 10 menit. Oke. Kita coba simulasikan apakah berhasil. Oke. Nah, ini dari 15,5 awalnya ya jadi 10. Dan kita mau coba lihat apa namanya? Kita mau coba lihat osiloskopnya. Oke. Wait. Wait. Sebentar. Kita pause dulu. Nah, jadi seperti ini grafiknya ya. Jadi setidaknya tidak ada lagi yang bolong-bolong gitu ya. Jadi semuanya jadi positif begitu. Oke. Sekarang yaitu tentang penyarah gelombang penuh. Kita stop dulu rangkaiannya. Lalu, apalagi yang bisa kita lakukan untuk memaksimalkan ini adalah dengan mencoba memakai penyarah bridge. Nah, ini umum dilakukan apalagi ketika membuat catu daya begitu ya. Membuat catu daya itu biasanya pakai penyarah bridge. Yang saya pernah lakukan begitu. Oke, jadi di sini ada dioda. Ada 4 dioda. Tapi perhatikan arahnya ya. Perhatikan arahnya. Yang ini dan ini D1 dan ini D berapa nih? Nah, nggak kelihatan ya. Kita zoom. Oke, nah ini anggaplah D1, D2, di sini D3, di sini D4 ya. Oke. Nah, yang D1 sama D2 itu searah sama-sama ke sini. D3 sama D4 juga searah. Nah, bagaimana cara kerjanya sebelum kita lanjutkan dulu ya. Jadi ketika dia positif, nah ini positif, positif atau di sinilah ya. Positif, positif. Ini kan akan mengalir dari sini ke sini ya. Ini dia akan ke sini. Ketika di pertigaan ini dia bertemu cabang, dia mencoba ke D3, tapi ini panjar mundur, akibatnya ini putus. Maka dia lanjut ke D1. Nah, ketika D1 akhirnya dia ketemu percabangan lagi, dia akan ke D4. Tapi di D4 lagi-lagi panjat mundur, dia akan putus. Maka dia sampai ke R akhirnya. Lalu lanjut ke sini. Dari sini itu akan tembus ke sini gitu ya. Nah, dia akan ketemu apa lagi? Dia akan ke sini lagi akhirnya ke D berapa? D2. Nah, dari D2 baru lanjut terus sampai balik lagi. Nah, begitupun sebaliknya ketika dia negatif ya. Jadi kita bahasnya mulai dari positif dari sini. Dia akan ketemu percabangan kan saya buat lagi ya di sini. Nah, ini itu kan arahnya ke sini. Ke sini gitu ya. Ketika dia ketemu D2 di sini, ini akan putus. Maka dia ke D4. Ketika ketemu D1 bakal putus lagi ke D3 gitu ya kan. Nah, akhirnya balik ke sini, tembus ke sini, maka dia mau nggak mau ke D3 ini. Akhirnya sampai ke yang positif dan seterusnya dan seterusnya. Grafiknya juga akan mirip sama seperti gelombang penuh. Ya, kita coba.
Kita coba wait, ini berarti trafonya berbeda ya, trafonya berbeda. Oke, saya mau coba copy dulu ini, copy to clipboard, terus saya paste. Nah, kita perhatikan yang ini trafonya mau kita ganti ya, jadi kita delete dulu, kita ganti trafonya. Oke, sebenarnya ini juga perlu di delete sih ya, karena diodanya bukan lagi seperti ini gitu ya. Oke, trafo seperti awal aja, trafo ideal, lalu hubungkan, setelah itu baru kita pasang bridge ya. Kita coba pasang bridge, ini dia bridge. Cara mencarinya seperti biasa ya. Nah, sini terus ke sini begitu ya. Aduh, maaf. Nah, sebenarnya sampai sana. Oke, baru kita pasang resistor. Wait, kok kepencet itu mulu ya. Oke, pasang resistor, kita vertikalkan dulu, baru kita pasang, misalnya di sini. Loh, oh ini cuma karena nyentuh nama doang. Hubungkan, lalu nanti hubungkan ke sini, ya. Nah, kurang lebih begini. Kita coba apa yang terjadi dengan rangkaian ini. Apa yang terjadi? Apakah benar kita menyusunnya? Oke. Nah, seperti ini ya rangkaiannya. Juga sama. Seperti yang rangkaian tadi. Rangkaian si gelombang penuh. Oke. Baik. Itu tentang penyiar bridge. Ini agak banyak ya materinya, mohon maaf, mungkin rada membosankan. Lalu untuk menyingkirkan, untuk semakin memuluskan nih ya, apa ya, gelombang-gelombang ini nih yang mengganggu ini ibaratnya kalau jalan tuh kayak jalannya nggak rata gitu. Untuk semakin memuluskan jalannya tuh kita bisa pakai yang namanya tapis. Ada dua jenis tapis yang akan kita pelajari dan keduanya mirip ya. Intinya grafiknya akan jadi seperti ini ya. Yang pertama tuh tapis chop, jadi memanfaatkan RLC ya, RLC yang sudah dipelajari di Fisika Dasar 2A semester lalu. Oke, lalu ada tapis kapasitor input. Nah, yang kapasitor ini bisa saya jelaskan mungkin sedikit ya sebelum kita coba praktek. Nah, jadi oke, mungkin saya buat ilustrasi baru kali ya, karena itu terlalu buram. Jadi misalnya ada sinyal, kita punya sinyal, terus kita terhubung sama dioda di sini ya, lalu terhubung dengan kapasitor ini ke ground gitu ya. Ini juga ke ground, lalu baru terhubung dengan resistor ya. Nah, ketika dia positif ya, perhatikan ini kan bakal panjang maju ya, panjang maju, lalu akan bercabang ke sini dan ke sini. Maka ketika ada yang mengalir tegangan di sini, maka otomatis si kapasitor, misalnya dia dalam keadaan kosong, dia akan terisi. Nah, sampai satu saat sudah penuh, lalu ini juga negatif. Nah, kalau sinyal yang dihasilkan sudah negatif, ini bakal jadi panjar mundur, ini bakal putus. Tetapi kapasitor kan sudah punya tegangan, sudah terisi tadi. Nah, dari tegangan dari sinilah yang akan mengalir ke resistor. Begitu. Sehingga walaupun ketika
ketika tegangannya negatif nih, ketika di sini dia bakal tetap ada V dan tidak kecil, tidak seperti di sini gitu ya, tidak tiba-tiba mati gitu, tapi melainkan terhubung begitu. Nah, jadi seperti itu. Kita coba ya. Mungkin mulai dari oke, bukan ini dong. Wait. Oke. Nah, jadi kita mau coba buat tapis kapasitor input. Jadi kita tambahkan, ini kan R sama C-nya paralel gitu ya. Kita tambahkan C paralel di sini. Nah, jadi seperti ini. Jadi tadi sudah bagus dengan itu, tapi belum sesuai kita harapkan begitu ya. Nah, sekarang kita mau coba gimana? Kita hubungkan dulu ya. Kita hubungkan dulu dengan di sini. Di sini saja. Nah, kita lihat apa yang terjadi. Begitu ya. Kita simulate. Oke, no. Kayaknya ada yang salah nih. Wait. Oke. Wait. Aku pause dulu ya. Wait. Oke, nah kita lihat akhirnya dia jadi seperti ini, mendatar ya. Antara tidak ada arus atau memang kecil sekali begitu. Oke, baik. Akhirnya jadi seperti ini ya. Saya ganti C1 nya jadi enggak, saya ganti sih. Saya perbaiki letaknya aja, cara masangnya aja. Nah, jadi ini A yang di kuning adalah dari primer. Oh wait, kenapa tiba-tiba gagal ya? Kayaknya karena tidak dihubung ke ground. Kayaknya ya, saya nggak tahu. Kita coba dulu di terminal mode. Nah, kita coba lagi apakah aman. Oke, no, nggak aman. Wait, saya harus pause lagi nih. Oke, jadi seperti ini grafiknya. Yang biru itu dari si sekunder yang sudah kita tapis dengan tapis kapasitor. Nah, jadi seperti ini dia. Jadi lebih mulus begitu ya. Jadi lebih sedikit gerig-geriginya. Begitu. Nah, tidak sejomplang yang tadi lah begitu gitu ya. Walaupun ini masih banyak yang perlu diperbaiki gitu. Ya. Nah, itu untuk tapis. Lalu ada clipper, di mana clipper ini adalah apa ya, bisa dibilang untuk memotong gitu ya, memotong sinyal sehingga dia jadi awalnya begini gitu ya, awalnya punya gelombang sinusoidal. Lalu kalau misalnya ini positif begitu kan, apanya, semua yang misalnya ini A ini B, yang dari A itu akan ditarik ke ground lewat dioda sehingga tidak ada yang mengalir ke RL. Sedangkan ketika dia negatif begitu ya, karena ini akhirnya panjang mundur putus, maka semuanya akan mengalir ke RL. Jadi yang ada hanya minus F minus VP, dan itu pun tidak di semua selang begitu ya. Nah, sedangkan kalau kita pakai pendekatan aproksimasi kedua, ini grafiknya akan naik sedikit, karena kalaupun misalnya dia apa namanya tidak ada yang ke sini, setidaknya ada V gitu ya di sini gitu kan, 0,7 gitu, sehingga masih ada terasa 0,7 volt gitu sini, maka dia agak naik begitu. Nah, ini namanya clipper positif.
Jika dibalik akan menjadi kaliper negatif. Jadi diodanya dibalik begitu ya. Begini nanti. Nah, jadi ketika misalnya di sini positif, dia akan putus karena dia panjang mundur. Begitu ya. Sedangkan dia ketika dia lah sama dong kayak tadi. Di sini di sini. Jadi ketika dia positif, dia akan terus begitu ya. Nah, sedangkan ketika negatif baru dia putus. Begitu ya. Jadi kebalikannya. Jadi ya yang akan dihasilkan adalah kebalikannya gitu ya. Misalnya begini. Nah, terus begini, naik lagi begini, naik lagi begini dan seterusnya. Nah, begitu. Itu cuma tinggal dibalik diodanya. Oke, mungkin baik. Mungkin sekian dulu. Selanjutnya kita akan bahas yang lainnya. Begitu ya di video berikutnya. Sampai jumpa di video berikutnya. Mohon maaf jika ada kesalahan. Terima kasih.